menjalankan budaya positif seperti yang diinginkan oleh pakar-pakar pendidikan lah kita bilang ya. Nah, Bapak Ibu, untuk mewujudkan sebuah budaya positif di sekolah itu memerlukan perjalanan yang panjang sekali. Tidak mudah, tidak memakan waktu yang singkat, perlu waktu yang sangat panjang. Mungkin tidak setahun 2 tahun. Ketika kita ketika kita memulai sebuah penerapan budaya positif, mungkin hasilnya baru 3 tahun kemudian bisa dilihat. Nah, oleh karena itu di dalam ruangan ini Bapak Ibu, untuk memulai perjalanan panjang mewujudkan budaya positif ini, kita mungkin boleh mulai dari disiplin positif. Nah, disiplin positif itu seperti apa gitu ya, Bapak Ibu? Memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Artinya, Maaf Pak Jeffrey, iya. mohon diulang dari disiplin positif karena tadi suaranya sempat terhilang. Oh iya. Ya, Bapak Ibu, ini kalau kita ingin melihat pengertian disiplin positif, ya menurut bahasa ini berasal dari kata disiplina gitu ya, artinya belajar. Nah, intinya disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Maaf rekan-rekan, sepertinya Pak Jeff sedang kehilangan sinyal. Kita tunggu sejenak. Untuk itu, sambil menunggu Pak Jeffrey, maka dimohonkan untuk teman-teman semua untuk membuka kamera karena kita ada sebuah game. Halo? Izin teman-teman untuk buka kamera, kita buat sebuah game. Oke. Terdengar suara saya semuanya? Dengar, Bu. Oke. Boleh semuanya membuka kamera? Izin Bu, kalau semuanya tidak membuka kamera, maka gamenya tidak bisa kita buat.
Mohon maaf ya. Sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu ya, jaringan di tempat saya agak sedikit terganggu ini. Jadi Izin gini ya, Bu, sinyal di tempat saya sulit Bu, agak susah Bu. Ya boleh nggak apa-apa Bu Ita. Yang lain? Sebentar ya Bu. Izin sebentar Pak Jeb, kami ice breaking dulu. Iya ya Bu, silakan Bu. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Bapak Ibu, sebelumnya izin sebentar kita lakukan ice breaking. Karena tadi menunggu Pak Jeb yang kehilangan sinyal, yang kita maklumi karena kita dalam situasi daring. Bapak Ibu, kita buat game ya. Kita tebak gambar. Ayo, kira-kira siapa yang di belakangnya tulisan kaligrafi? Nampak semua Bu. Saya ya Bu ya, Marah. Ibu Marlina. Iya, benar Ibu Nurhayati. Terima kasih, Ma. Tepuk tangan Bu Nurhayati. Oke. saya pikir tadi Pak Jenal. Oke, selamat datang Bu Nurhayati, selamat bergabung. Ya, makasih Bu. Oke, acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Jeb untuk melanjutkan sesinya. Terima Iya, kasih. terima kasih Bu Marlina. Mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan teknis tadi. Terima kasih sudah masih setia bersama saluran komunitas belajar Aceh Timur. Ya Bapak Ibu, ini ya disiplin positif ya. Iya. Kemudian Bapak Ibu, kita kembali ke halaman awal tadi. Nah, berikutnya Bapak Ibu ada istilah nilai-nilai kebajikan. Iya. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, Bapak Ibu, untuk menampung ya berbagai macam nilai kebajikan yang ada di seluruh dunia, maka pemerintah dalam hal ini kementerian itu membuat sebuah istilah gitu ya, sebuah istilah, semua nilai kebajikan yang ada di seluruh dunia itu tanpa memandang suku bangsa, agama maupun hal-hal lainnya, itu dikumpulkan semua dalam satu kalimat yang sudah sering kita dengar, namanya profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu sudah tahu semua ya, apa saja isi dari profil pelajar Pancasila itu. Tapi di sini saya cuma ingin menampilkan saja supaya nampak saya pandai inilah ya, pinter bikin slide ya, baru belajar Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, beriman dan bertakwa ya. Yang kedua Bapak Ibu apa? Betul Bapak Ibu, berkebinekaan global. Setelah itu gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan Kreatif. iya. Nah Bapak Ibu, jadi program pemerintah mengumpulkan nilai-nilai kebajikan yang ada di seluruh dunia, di seluruh agama, begitu istilahnya ya, itu dikumpulkan semua dalam satu istilah namanya profil pelajar Pancasila, dan ini yang coba nanti kita terapkan di kurikulum Merdeka. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin gitu ya. Setelah kita bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, sekarang kita mau lihat konsep disiplin itu apa gitu. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu konsep disiplin? Yang pertama Bapak Ibu,
ada yang diistilahkan dengan konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya. Yang pertama adalah hukuman. Nah, hukuman ini biasanya menyakitkan seperti disampaikan oleh Pak Fauzi tadi ya. Tadi Pak Fauzi sudah menyinggung sedikit. Kemudian hukuman itu biasanya tidak nyaman, gitu ya. Murid takut. Setelah itu sifatnya memaksa. Lalu biasanya karena murid takut hukuman, dia biasanya berbohong sehingga menyembunyikan kesalahannya. Setelah itu, karena dia malu di depan teman-temannya dihukum, maka biasanya dia akan menjadi rendah diri. Nah, lawan dari hukuman kan biasanya Bapak Ibu adalah penghargaan ya. Kalau ada siswa yang bersalah, kita hukum. Yang meraih prestasi atau benar, ya kita kasih penghargaan gitu. Ternyata penghargaan itu juga termasuk salah satu identitas gagal. Kenapa? Karena tidak efektif gitu ya. Kemudian merusak hubungan. Merusak hubungan apa? Antara si yang mendapat penghargaan dengan temannya yang tidak mendapat penghargaan. Biasanya siswa atau anak yang mendapat penghargaan itu kurang disukai oleh anak-anak yang memang nggak suka dengan penghargaan begitu ya. Kenapa nggak suka penghargaan? Karena dia memang tidak bisa, tidak pintar, tidak ranking kelas. Gitu. Kemudian mematikan kreativitas anak yang tidak mendapat penghargaan, dia akan merasa sudahlah begitu ya, sudahlah saya nggak usah ngejar ranking, orang sudah ada yang lebih pintar dari saya, sehingga anak-anak yang tidak mendapat penghargaan itu akan hilang kreativitasnya. Dia tidak lagi merasa ingin ikut bersaing dengan teman-temannya yang biasanya mendapat penghargaan. Kemudian penghargaan itu menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Jadi Bapak Ibu tidak disebuah usaha. Suaranya nggak jelas, Pak Jeffrey. Baik, sepertinya Pak Jepri kehilangan sinyal lagi. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Halo Pak Jep. Pak Jep. Masih bersama kami Pak Jep? Sepertinya Pak Jepri terdampar nih. Gimana Pak Ketua? Udah ada lagi nih Pak Jepri nih. Hadir. Hadir Bu, hadir. Pak Jepri suka keluar aja, keluar Padahal masuk. Iya, suka kali keluar masuk Pak Jepri nih. Padahal itulah Bu. Padahal Bu saya sudah angkat antena tinggi-tinggi nih. Oke Bapak Ibu mohon maaf ya, kita lanjut ya.
Nah, kalau yang awal tadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, sekarang Bapak Ibu ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, apa saja Bapak Ibu? Yang pertama namanya konsekuensi. Nah, ini biasanya penguatan jangka pendek, perlu monitoring, kemudian murid menghormati peraturan. Nah, satu lagi Bapak Ibu, restitusi yang sudah sempat disinggung oleh Pak Fauji tadi ya. Nah, ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian dirinya memegang kontrol ya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, Bapak Ibu yang penasaran dengan restitusi, tapi enggak lah ya, Bapak Ibu sudah tahu semua ya restitusi ya. Nah, ini ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, dan fokus pada solusi. Yang terakhir, mengembalikan murid pada kelompoknya, maksudnya kelompok murid yang berbuat baik. Nah, contoh kasusnya Bapak Ibu, misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman, contohnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah biasanya ini gurunya marah dan murid takut. Sedangkan kalau kita mau melakukan konsekuensi, ini bentuk tindakannya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Artinya murid atau siswa tersebut masih mempunyai pilihan, beda dengan hukuman tadi ya, kamu harus ke lapangan hormat bendera gitu. Kalau ini nanti kerjakan PR-nya, nanti istirahat ya nak. Nah, sedangkan akibatnya itu siswa menghormati peraturan, walaupun konsekuensi itu juga hukuman ya sebenarnya ya kan, tapi karena kita memberikan pilihan dan sedikit keringanan, maka siswa tadi menganggapnya tidak sebagai hukuman. Kemudian kalau mau melakukan restitusi bagaimana? Nah, guru Putus suaranya, Pak. dalam Halo Pak atau Jeffrey, gimana Bu? Gimana Bu? Masih? suaranya terputus. Bisa diulangi dari tadi Mungkin saya restitusi? Oke, mungkin saya off kamera ya. Mohon izin off kamera ya, Boleh, boleh, biar boleh, boleh. sinyalnya stabil ya. Dari sini ya restitusi ya. Iya, baik Pak. Iya. Ya, Bapak Ibu, restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi tidak fokus kepada kesalahan siswa.
Jadi kalau misalnya siswa tidak mengerjakan PR, yang ditanya adalah keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, atau peraturan sekolah mana yang sudah kamu tidak ikuti. Nah, kemudian baru ditanyakan kepada siswa, kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini apa solusinya. Nah, lebih kepada seperti itu Bapak Ibu kalau restitusi. Ya. Ya mungkin Bapak Ibu tergantung siswa juga sih ya. Kalau misalnya siswanya sudah terlalu parah, sudah berulang kali melakukan kesalahan, tidak membuat PR, ya mungkin boleh nanti lari ke konsekuensi gitu ya. Atau mungkin sudah terlalu parah, ya sudah dihukum saja begitu ya. Tapi sebaiknya Bapak Ibu kita gunakan saja yang restitusi, karena ini lebih efektif dalam menyadarkan siswa. Ya, Pak Hafiz ingin bertanya atau bagaimana? Silakan Pak Hafiz. Pak Abdul Hafiz, saya lihat resen, mungkin ingin bertanya atau ingin menambahkan sesuatu. Enggak, Pak. Maaf, Pak ya. Tadi kan salah ketekan tadi. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Karena Enggak apa-apa, Pak. baru bergabung nih, Pak. Tadi ada acara, Pak. Oh iya. Enggak apa-apa. Selamat datang, Pak Hafiz. Ya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menambahi di sela-sela tampilan slide boleh ya. Bapak Ibu silakan raise hand. Kita lanjut Bapak Ibu, setelah konsep disiplin kita sekarang melihat motivasi perilaku manusia. Ternyata Bapak Ibu, manusia itu dalam melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Artinya tidak sekedar iseng-iseng ya, misalnya siswa terlambat ke sekolah, tentu itu bukan iseng-iseng gitu. Atau siswa membuli temannya, mengejek temannya, itu bukan iseng-iseng atau tidak sengaja, pasti ada motivasi anak tersebut melakukan hal itu. Nah, biasanya Bapak Ibu ada 3 hal motivasi dalam manusia berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi bisa saja siswa itu kelihatannya baik budi, soleh gitu ya, soleh-soleha, bukan karena dia memang soleh, tapi karena memang dia takut dengan hukuman yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Jadi pertanyaan siswa itu, kalau nanti saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Kemudian motivasi seseorang untuk berbuat itu, yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Ya, siswa rajin belajar, siswanya rajin ikut ekstrakurikuler, itu mungkin hanya ingin mendapatkan imbalan atau pujian atau penghargaan dari orang lain, dari orang tuanya, atau mungkin sudah diiming-imingi oleh orang tuanya, nanti kalau kamu rajin belajar ranking 1 dibelikan sepeda listrik misalnya, seperti itu. Nah, pertanyaannya biasanya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga Bapak Ibu, motivasi seseorang berbuat atau bertindak adalah ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah sebenarnya yang ingin kita tanamkan ke dalam diri anak, hubungannya dengan budaya positif. Nah, pertanyaannya adalah akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengetahui motivasi perilaku manusia, sekarang kita lihat kebutuhan dasar manusia. Jadi ada motivasi, kemudian
ada juga kebutuhan dasar manusia yang mendorong seseorang itu bertindak. Ya, dalam hal ini karena kita sebagai guru mungkin yang mendorong siswa berperilaku tertentu di sekolah. Ini pengertiannya Bapak Ibu. Pengertian kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, simpel sekali ya pengertiannya. Tentang kesehatan, rumah, dan makan. Terima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa Suaranya Pak Jepri. Kayaknya suaranya itu apa sinyal tempat saya ini kurang atau di tempat Pak Jepri ini? Tempat Pak Jeffrey, Pak. Pak Jepri ya. Hmm. Hilang ini udah hilang sama sekali ini. Ya cuaca malam ini memang kurang mendukung ini. Pas saya juga hujan. Mohon dimaklumi teman-teman karena cuaca mungkin narasumber kehilangan sinyal. Kita tunggu sejenak. Pak Jeb. Halo Pak Jeb. Menunggu kedatangan Pak Jepri, mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi. Baik, Ibu Moderator. Sambil menanti Pak Jepri, saya coba dan bertanya, misalnya apa sih perbedaan restitusi dengan hukuman yang memang ada di dalam lima kontrol tersebut, Ibu Moderator? Perbedaan apa Bu? Perbedaan restitusi ya Bu? Iya, sih dengan hukuman yang diterangkan oleh Pak Jepri tadi, Bu. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin ini karena Pak Jeb sudah masuk kembali, biar kita mendengarkan dulu pengarahan dari Pak Jeb. Nanti kita jawab setelah sesi ini ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, gimana Bu Marlina? Kita lanjut ya. Ya, lanjut Pak Jeb. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang masih setia di tempat. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kesenangan. Ya, diantaranya bermain, tertawa seperti itu ya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Ya, contohnya ingin menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasinya.
Jadi kalau kita memahami ini Bapak Ibu, nanti kita akan memahami kenapa siswa di sekolah kita itu berperilaku tertentu misalnya ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Ini ada namanya teori kontrol ya. Teori kontrol itu coba Bapak Ibu kita membayangkan, Bapak Ibu yang ikut pendidikan guru penggerak seperti sudah pernah ini ya. Misalnya kita ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan kita. Nah, kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga kita karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Lalu ada seseorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tersebut, kepalan tangan kita tadi. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Tentunya antara dua Bapak Ibu ya. Marah. Kalau enggak yang pertama membuka kepalan tangan gitu ya, atau mungkin ya tidak membuka kepalan tangan gitu, karena kan dalam genggaman tangan kita tadi ada sesuatu yang berharga yang mungkin tidak boleh diketahui oleh orang yang meminta untuk membukanya. Nah, Tentunya kita mempertahankan barang berharga tersebut, Pak. Nggak iya. mungkin kita lepas begitu. Ya. Betul Pak Hafiz. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Kita sendiri. Iya benar, tentunya kita sendiri, bukan orang lain. Nah, hubungannya Bapak Ibu dengan budaya positif begitu ya, karena